Pak Hinca, siap-siap terakhir PKB ya, sebelum diputar kembali PKB. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 3 yang juga sangat saya hormati. Saudara Jaksa Agung dan seluruh jajaran di pejabat utama, Jaksa Agung Muda dan seterusnya, yang saya hormati, juga para Kajati se-Indonesia yang hadir, yang sangat saya hormati. Sebelum saya memulai apa yang saya sampaikan, izinkan pimpinan, saya ingin juga data yang diberikan di Komisi 3 pengaduan kepada kita, yang juga pimpinan bagikan, ini saya ingin sampaikan. Pertama, statistik pengaduan masyarakat ke Komisi 3 untuk Kejaksaan Agung. Jadi masyarakat pun banyak yang mengadu ke Komisi 3 yang harus kami tindak lanjuti. Di periode 2019-2024, Komisi 3 mendapatkan 104 kasus pengaduan masyarakat terkait Kejaksaan Agung. Jumlah pengaduan masyarakat tersebut berkontribusi sebanyak 12,2% dari total keseluruhan pengaduan masyarakat yang masuk ke Komisi 3 sebanyak 858 kasus. Artinya ini reaksi dan respon kepada kita. Dan ini harus kita hormati karena keberanian masyarakat untuk menyampaikannya ke kita. Yang ketiga, 104 kasus pengaduan masyarakat tersebut berasal dari 15 provinsi, berarti 15 kajati, dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Khusus dari dapil saya, Sumatera Utara itu 8,6%, jadi banyak juga ini pengaduannya. Apa saja yang diadukan, itu ternyata satu tentang profesionalitas pelayanan publik, cukup tinggi juga. Kemudian penyalahgunaan wewenang, ini nanti kita mau diskusikan ini. Power tends to corrupt, gitu kan. Power must be correct by another power, gitu. Power must be controlled by another power. Nah ini tadi yang disampaikan sahabat saya Bang Nasir Jamil juga. Jadi itu nomor 2. Nomor 3, diduga melakukan pelanggaran pidana oleh oknum Kejaksaan Agung. Juga ada. Kemudian pelanggaran kode etik juga ada. Dan cukup tinggi ini. Nah, poin kita adalah selain diapresiasi kepada kerja-kerja Kejaksaan Agung atau Kejaksaan sampai ke bawah, masyarakat juga memberikan pengaduannya secara resmi ke Komisi 3, juga ke kami pribadi per pribadi, termasuk di fraksi Partai Demokrat, sesuai dengan dapilnya masing-masing. Ini masukan untuk kita. Nah, hal ini kaitannya dengan Undang-Undang Kejaksaan baru kita, dengan power yang cukup banyak sudah diberikan sebagai pemilik tunggal perkara dan penuntut mewakili negara tunggal untuk ini. Ini penting sekali untuk kita sampaikan agar kita mulai rapat kerja ini. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman tadi, pimpinan, ini kan lanjutan rapat juga yang tanggal 4 September yang lalu. Dan waktu itu banyak pertanyaan yang harus dijawab secara tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang dijawab itu. Pak Jaksa Agung, Pak Wakil Jaksa Agung. Ya, tidak ada yang dijawab, pertanyaan-pertanyaan saya itu tidak ada yang dijawab. Dan saya tunggu penjelasannya dari tadi juga tidak ada. Nah oleh karena itu saya ingin sekali Kejaksaan Agung juga tampil dengan bagus tadi sudah, terbuka, oke itu. Dan di publik juga kan menarik itu tadi yang disampaikan teman-teman. Saya menganggap Kejaksaan Agung 5 tahun terakhir kemarin itu keren lah, menggelegar di awal, tapi melempem makin habis, hilang tak berjejak. Contoh, kasus Jiwasraya misalnya, begitu heboh se-Indonesia, selesai, dan nggak ada ujungnya juga. Nah karena itu pimpinan, rapat kita kemarin membentuk Panja Penegakan Hukum, ini penting dihidupkan, dan kita langsung jalankan untuk memanggil Jaksa Agung bidang pidana khusus, pidana umum, dan yang lain untuk mempertanggungjawabkan seluruh kasus-kasus yang sudah diselesaikan dan sudah inkrah. Kemana ujungnya ini? Contoh misalnya ya, ketika heboh Duta Palma, itu kita sita perkebunannya luas sekali. Bagaimana jaganya itu? Bagaimana itu? Dan seterusnya, banyak sekali. Karena itu Badan Pengelola Aset kita penting nanti untuk menjadi melengkapi itu. Nah berkenaan dengan kekuasaan teman-teman penyidik ini, tentu kan perlu kontrol. Saya baca tadi di bidang intelijen, dan saya baru dengar ini, mudah-mudahan ini bisa dijelaskan,
yang namanya bidang SDO, sumber daya organisasi, dan SIRI, Satuan Tugas Intelijen Reformasi Inovasi Kejaksaan di bawah Jam Intel. Saya coba cari-cari tahu, katanya SDO-nya ini propamnya Kejaksaan Agung yang menangkapi para penyidik-penyidik yang salah.